Asisten penguji sarana perkeretaapian. 1. Asisten penguji sarana perkeretaapian sedang melakukan pemeriksaan pada sistem rem kereta api. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan komponen utama sistem rem pneumatik pada kereta api? A. Kompresor udara. B. Tangki udara. C. Katup kontrol. D. Silinder rem. E. Alternator. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa alternator bukan merupakan komponen utama sistem rem pneumatik kereta api. Komponen utama sistem rem pneumatik meliputi kompresor udara, tangki udara, katup kontrol, dan silinder rem. Kita masuk soal berikutnya. 2. Dalam pengujian kekuatan tarik sambungan las pada rangka bogi, berapakah nilai minimum kekuatan tarik yang harus dipenuhi menurut standar yang berlaku? A. 370 megapascal. B. 400 megapascal. C. 430 megapascal. D. 460 megapascal. E. 490 megapascal. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa menurut standar yang berlaku, nilai minimum kekuatan tarik sambungan las pada rangka bogi adalah 430 megapascal. Hal ini untuk memastikan integritas struktural dan keamanan bogi saat beroperasi. Kita masuk soal berikutnya. 3. Seorang asisten penguji sarana perkeretaapian menemukan bahwa diameter roda kereta telah aus sebesar 5 mm. Berapakah batas keausan maksimum yang diizinkan untuk diameter roda kereta menurut regulasi terkini? A. 6 mm. B. 7 mm. C. 8 mm. D. 9 mm. E. 10 mm. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan regulasi terkini, batas keausan maksimum yang diizinkan untuk diameter roda kereta adalah 9 mm. Jika keausan melebihi batas ini, roda harus diganti untuk menjamin keselamatan operasional. Kita masuk soal berikutnya. 4. Asisten penguji sarana perkeretaapian sedang melakukan pengujian pada sistem pengereman elektropneumatik. Manakah dari berikut ini yang merupakan keunggulan utama sistem pengereman elektropneumatik dibandingkan dengan sistem pengereman pneumatik konvensional? A. Lebih murah dalam perawatan. B. Tidak memerlukan udara bertekanan. C. Respon pengereman yang lebih cepat dan serentak. D. Dapat dioperasikan tanpa sumber listrik. E. Lebih ringan secara keseluruhan. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa keunggulan utama sistem pengereman elektropneumatik adalah respon pengereman yang lebih cepat dan serentak pada seluruh rangkaian kereta. Hal ini meningkatkan efisiensi dan keselamatan operasional kereta api. Kita masuk soal berikutnya. 5. Dalam pengujian kualitas udara sistem pneumatik kereta, berapakah kadar maksimum kontaminan padat yang diizinkan menurut standar ISO 8573-1/2010 untuk kelas udara 1? A. 0,1 mg per meter kubik. B. 0,01 mg per meter kubik. C. 0,001 mg per meter kubik. D. 0,0001 mg per meter kubik. E. 0,00001 mg per meter kubik. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa menurut standar ISO 8573-1/2010 untuk kelas udara 1, kadar maksimum kontaminan padat yang diizinkan adalah 0,1 mg per meter kubik. Ini untuk memastikan kualitas udara yang tinggi dalam sistem pneumatik kereta, mengurangi risiko kerusakan komponen. Kita masuk soal berikutnya. 6. Asisten penguji sarana perkeretaapian sedang melakukan pengujian getaran pada bogi kereta. Berapakah frekuensi natural yang umumnya dihindari dalam desain bogi untuk mencegah resonansi yang berbahaya? A. 0,51 Hz. B.
1-3 Hz. C. 3-5 Hz. D. 5-7 Hz. E. 7-10 Hz. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa frekuensi natural yang umumnya dihindari dalam desain bogi adalah 1-3 Hz. Rentang ini dihindari karena dapat menyebabkan resonansi yang berbahaya dengan gerakan badan kereta, yang dapat mengakibatkan ketidaknyamanan penumpang dan potensi kerusakan struktural. Kita masuk soal berikutnya. 7. Dalam pengujian sistem pendingin udara kereta, asisten penguji menemukan kebocoran refrigeran. Manakah dari berikut ini yang merupakan metode deteksi kebocoran yang paling akurat untuk sistem AC kereta modern? A. Penggunaan air sabun. B. Detektor ultrasonik. C. Lampu UV dan pewarna fluoresen. D. Sensor elektronik refrigeran. E. Pengukuran tekanan sistem. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa sensor elektronik refrigeran merupakan metode deteksi kebocoran yang paling akurat untuk sistem AC kereta modern. Metode ini dapat mendeteksi kebocoran sangat kecil dengan presisi tinggi, memungkinkan identifikasi dini masalah sebelum menjadi lebih serius. Kita masuk soal berikutnya. 8. Asisten penguji sarana perkeretaapian sedang melakukan pengujian ketahanan api pada material interior kereta. Berdasarkan standar N 45545-2, berapakah nilai maksimum yang diizinkan untuk parameter MARHE atau Maximum Average Rate of Heat Emission pada material kursi penumpang untuk memenuhi persyaratan HL3? A. 50 kW per meter persegi. B. 60 kW per meter persegi. C. 70 kW per meter persegi. D. 80 kW per meter persegi. E. 90 kW per meter persegi. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan standar N 45545-2, nilai maksimum yang diizinkan untuk parameter MARHE pada material kursi penumpang untuk memenuhi persyaratan HL3 atau Hazard Level 3 adalah 70 kW per meter persegi. Ini merupakan standar tertinggi untuk ketahanan api material interior kereta. Kita masuk soal berikutnya. 9. Dalam pengujian sistem door interlock kereta, asisten penguji menemukan bahwa pintu masih dapat dibuka saat kereta bergerak dengan kecepatan rendah. Berapakah batas kecepatan maksimum yang diizinkan untuk pintu masih dapat dibuka menurut standar keselamatan terkini? A. 0 km per jam. B. 3 km per jam. C. 5 km per jam. D. 7 km per jam. E. 10 km per jam. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa menurut standar keselamatan terkini, batas kecepatan maksimum yang diizinkan untuk pintu masih dapat dibuka adalah 3 km per jam. Ini untuk memungkinkan evakuasi darurat saat kereta hampir berhenti sepenuhnya, namun tetap mencegah pintu terbuka saat kereta bergerak lebih cepat. Kita masuk soal berikutnya. 10. Asisten penguji sarana perkeretaapian sedang melakukan pengujian sistem komunikasi kereta. Dalam sistem GSM-R atau Global System for Mobile Communication, Railway, berapakah frekuensi uplink yang digunakan di Indonesia? A. 876-880 MHz. B. 885-889 MHz. C. 921-925 MHz. D. 930-934 MHz. E. 939-943 MHz. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa di Indonesia, frekuensi uplink yang digunakan untuk sistem GSM-R adalah 876-880 MHz.
Frekuensi ini telah dialokasikan khusus untuk komunikasi kereta api untuk memastikan keandalan dan keamanan komunikasi selama operasional. Kita masuk soal berikutnya.